Nah, baik anak-anak, jadi kita memasuki materi pada hari ini. Tadi materinya tentang hadas kecil. Iya, hadas kecil dan hadas besar. Nah, hadas di sini secara bahasa adalah perkara yang baru. Sedangkan kalau secara istilah, keadaan seseorang yang dianggap tidak suci, kotor menurut syariat. Nah, kotor di sini adalah dia menegak untuk melakukan ibadah. Nah, jadi kalau misalnya kalian dalam hal keadaan berhadas, maka tidak boleh beribadah atau harus bersuci terlebih dahulu. Nah, tadi pembagian hadas ada berapa? Dua. Ya, ada dua. Yang pertama ini adalah hadas kecil. Coba Salsa bacakan pengertian hadas kecil. Keadaan seseorang tidak suci berwudu. Nah, ya benar. Jadi tadi hadas kecil itu adalah keadaan seseorang yang tidak suci atau belum berwudu. Jadi apabila Bu Henpian belum berwudu, itu berarti hal keadaannya adalah Bu Henpian itu berhadas kecil. Nah, lalu cara mensucikannya kalau misalnya kalian berhadas kecil adalah dengan wudu atau tayamum. Nah, kan tadi kalau tidak berwudu maka dia berhadas kecil. Lalu harus berwudu, atau kalau misal kalian sedang ujur, misalnya ada luka yang tidak boleh terkena air. Nah, maka itu dengan tayamum diganti. Nah, lalu di sini ada 4 penyebab-penyebab yang membuat kalian itu berhadas kecil. Yang pertama silakan bacakan kepada Apipah. Dari 2 lubang, kubur dan dubur. Ya, yang pertama adalah keluar sesuatu dari 2 lubang, kubur atau dubur. Baik itu dari lubang anus atau lubang kemaluan. Nah, itu misalnya siapa kira-kira yang bisa menyebutkan contohnya sesuatu yang keluar dari 2 lubang itu tadi? Misalnya pasti Bu Henpian ada, pasti Bu Henpian setiap hari ada itu. Keputihan. Apa misalnya? BAB. Iya. Nah, BAB itu salah satu contoh yang nomor 1, keluar sesuatu dari 2 lubang. Lalu selanjutnya hilang akal. Nah, hilang akal di sini baik dia disengaja ataupun dengan tidak disengaja. Kalau yang disengaja misalnya dia mabuk, hal keadaannya mabuk, misalnya minum minuman keras, nah maka itu termasuk hilang akal, maka dia berhadas kecil. Nah, lalu kalau misalnya dia tertidur ini hal keadaannya sedang duduk yang tidak tepat tempat duduknya. Misalnya Bu Henpian di musola lalu tertidur. Nah, lalu yang ketiga, bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang tidak mahram. Nah, yang di sini tuh bersentuhan yang tidak berbatas, misalnya kecuali kalau misalnya ada kain, kalau misalnya ada masih halang kain, maka itu tidak apa-apa, tidak batal wudunya. Tapi kalau dia langsung kulit bersentuhan dengan kulit, maka itu termasuk berhadas kecil. Nah, yang terakhir silahkan bacakan Putri. Menyentuh kemaluan dengan telapak tangan. Oke, yang terakhir adalah menyentuh kemaluan dengan tapak tangan. Tapak tangan di sini adalah yang bagian batinnya, yang putih ini. Nah, jadi yang membuat batal berwudu itu adalah kalau kalian tersentuh kemaluan di sini, entah kemaluan kita sendiri ataupun kemaluan orang lain. Nah, lalu selanjutnya tadi sudah hadas kecil, lalu berikutnya hadas besar. Adalah keadaan seseorang yang tidak suci yang mewajibkan seseorang itu mandi wajib atau kalau ujur dia tayamum. Nah, jadi di sini hadis besar ini seseorang
seorang itu apabila berhadas besar, dia wajib mandi wajib. Nah, ini pada kala dengan berwudu saja. Jadi harus mandi wajib. Cara mensucikannya tadi kelihatan dari atas ini adalah mandi wajib atau tayamum. Ujur tayamum di sini itu yang berdasarkan syariat. Kada boleh misalnya ujurnya itu sesuatu hal yang kada terlalu genting benar. Nah, nanti kita lebih lanjut mempelajari tayamum di pembelajaran berikutnya. Nah, selanjutnya itu penyebab tayamum. Silahkan bacakan Salsa. Oke. 1. Jima atau bersetubuh antar suami istri. 2. Keluar mani atau sengaja atau tidak. 3. Haid. 4. Nifas. 5. Meninggal dunia kecuali perang fisabilillah. 2, 3. Nah, tadi berdasarkan yang dibacakan oleh Salsa, penyebab hadis besar yang pertama tadi jima, hubungan suami istri. Nah, itu maka apabila dia berjima maka wajib mandi untuk mensucikannya. Itu jima itu hubungan suami istri. Kalau misalnya hubungan yang tidak suami istri itu kayaknya namanya jina lah. Jadi sama aja, entah jima atau jina itu harus mandi wajib. Apabila yang ada mandi wajib maka salatnya tidak sah. Nah, lalu selanjutnya nomor 2 itu keluar mani, baik disengaja ataupun tidak disengaja. Nah, tidak disengaja di sini misalnya dia bermimpi basah. Nah, itu terjadi pada laki-laki biasanya. Lalu kalau yang disengaja misalnya kayak ini tadi berjima. Dengan berjima dia keluar mani misalnya. Nah, maka itu sama, harus mewajibkan mandi wajib juga. Lalu yang ketiga haid. Kira-kira siapa yang tahu haid? Pengertian haid? Ada yang tahu? Oke, jadi haid itu adalah keluar darah dari rahim perempuan yang sehat. Di sini siapa yang belum haid? Angkat tangan. Nah, jadi masih ada berdua yang belum haid. Nah, itu berarti sisanya dari bulan pian apabila selesai haid harus mandi wajib. Tahu kalau niat mandi wajib tata caranya yang udah haid? Lepasnya berapa? Kalau belum hafal belajar. Karena itu sangat penting. Nanti ibadahnya tidak sah kalau misalnya tidak tahu tata cara dan niatnya. Nah, lalu selanjutnya itu nifas. Nifas itu adalah darah yang keluar dari perempuan setelah melahirkan. Nah, apabila perempuan itu untuk melahirkan kalau keluar darah maka dia wajib mandi wajib. Lalu yang terakhir itu meninggal dunia. Meninggal dunia di sini ketentuannya adalah kecuali perang fisabilillah. Nah, di sini meninggal dunia karena sebab apapun, entah dia kecelakaan, entah dia karena sakit, itu wajib dimandikan. Sedangkan perang fisabilillah di sini adalah perang membela agama. Iya, misalnya kayak di Palestina misalnya. Kan dia memperjuangkan tentang agama Islam. Nah, apabila dia meninggal, maka tidak usah dimandikan. Kenapa? Karena nanti misalnya orang yang berperang, misalnya kayak zaman dulu berperang umat Islam dengan orang kafir, maka nanti darahnya dan juga pakaian yang dia pakai saat berperang itu menjadi saksi baginya di akhirat nanti. Itu kenapa sebabnya tidak boleh dimandikan. Nah, sampai sini apa ada yang belum paham atau ada yang ingin ditanyakan? Oke, silahkan Kak Yung. Oh, kalau uang keluar dari lubang mulut kan hadasnya ada. Oke, uang keluar dari anus, apakah itu termasuk hadas atau tidak? Menurut kalian itu termasuk hadas atau tidak? Tidak. Tidak.
tidak? Yang benar adalah itu termasuk hadas. Kenapa? Karena silakan kalian perhatikan nomor 1, keluar sesuatu dari 2 lubang. Itu pokoknya apapun yang keluar dari anus atau kemaluan kalian itu termasuk adalah hadas kecil. Nah, jadi itu termasuk hadas Tayun. Karena dia keluar dari anus, misalnya entah itu duit, entah itu emas, pokoknya apa aja bila keluar. Atau misalnya cacing, masih ada loh orang cacingan. Iya ada. Nah, cacingan itu berarti juga hadas juga. Apa ada yang masih belum paham? Ada atau ada yang ingin ditanyakan lagi? Tidak ada. Oke, berarti Ibu anggap sudah paham. Iya. Nah, selanjutnya Ibu mempunyai beberapa kertas yang berisi beberapa pernyataan. Silahkan kalian isi, silahkan kalian tempelkan ke depan nanti. Nah, selanjutnya, Dito dan Haris meninggal saat berperang negara. Itu termasuk hadis besar atau tidak? Termasuk. Ya, termasuk karena dia di sini berperang negara, bukan berperang fisabilillah. Lalu selanjutnya, Rini pertama kali mengalami haid. Itu hadis besar atau hadis kecil? Hadis besar. Terakhir, Roni memakai kaos kaki tanpa sengaja, tiba-tiba kakinya tersentuh dengan kulit Doni. Nah, kira-kira itu hadis besar atau hadis kecil?